Selamat malam Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Aning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu Aning. Bu Oke. Aning gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sesuai jadwal ya Bu Dwi, hari ini ada supervisi pelaksanaan coaching antara Bu Dwi dan kemarin coachingnya Pak Udin ya Bu Dwi ya kalau nggak salah ya. Betul Bu Aning, sesuai jadwal hari ini saya ada Oke. janji dengan Pak Udin. Baik, oke Bu Dwi, untuk kegiatan coaching dan supervisi pada malam hari ini uh, apa sih yang ingin Bu Dwi kembangkan? Kompetensi apa sih yang ingin Bu Dwi kembangkan gitu? Baik Bu Aning. Saya ingin Bu Aning nanti mengamati ketika saya coaching dengan Pak Udin, terutama di pertanyaan berbobot ya Bu Aning. Oke, jadi bagaimana cara-cara mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya? Betul Bu Iya. Aning. Terus selama ini bagaimana sih menurut Bu Dwi, penilaian Bu Dwi tentang bagaimana cara-cara Bu Dwi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Kalau misalnya ada rentang nilai nih 1 sampai 10 gitu, Bu Dwi kira-kira berada di posisi mana sih? Kalau menurut saya saat ini saya masih berada di posisi antara 6 dan 7 Bu Aning. Karena memang kadang belum bisa dengan cepat ya merespon apa yang disampaikan coach, kemudian mengembangkan itu menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ani. Oke, Bu Dwi. Kalau masih dalam rentang angka 6 dan 7, oke. Harapan Bu Dwi ke depan setelah kita melakukan kegiatan pada malam hari ini apa Bu Dwi? Harapan saya nanti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa berada di rentang 8 lah Bu Aning, bisa naik 2 poin. 8 ya, 2 poin. Baik. Oke, kita langsung coba ya Bu Dwi ya. Silahkan Bu Dwi bersama dengan coachnya untuk melakukan coaching. Silahkan Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Aning. Saya akan sapa dulu Pak Udin ya Bu Aning. Oke, silakan. Selamat malam Pak Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Pak Udin apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Sehat ya Pak Udin ya? Pastinya sehat Bu. Karena setelah seharian kegiatan full, hari ini bisa ketemu sama Bu Dwi sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat ya Bu Dwi. Alhamdulillah, saya juga senang nih ketemu dengan Pak Udin dan alhamdulillah kita diberi kesehatan ya Pak Udin ya. Iya Bu Dwi. Oke, Pak Udin, kita cukup nyaman ya ngobrol di sini saja ya. Kita nggak perlu cari tempat yang lain ya. Insya Allah cukup Bu, cukup. Oke, Pak Udin, hari ini kan kita ketemu dalam waktu yang singkat nih. Kira-kira apa sih yang diharapkan dari pertemuan kita malam ini, Pak Udin? Gini Bu, harapannya nanti setelah kita ngobrol malam ini, coaching malam ini, itu harapannya saya bisa menemukan ide-ide baru bagaimana mengkondisikan siswa Bu. Jadi jadi memang di kelas saya itu Bu, di sekolah saya itu kan dalam satu kelas, dalam satu ruang itu dibagi 2 kelas. Lah yang membatasi kelas itu hanya papan tulis Bu. Itu problem yang pertama. Terus yang kedua, jadi kelas saya ini tidak seperti pada kelas umumnya. Kalau kelas umumnya kan tertutup, dibatasi dengan tembok, ada pintu. Nah kelas saya ini dibuat kayak jalan umum Bu, lalu lalang banyak orang gitu. Lah gimana pembelajaran ini bisa kondusif, efektif kalau banyak orang yang lalu lalang gitu. Anaknya sendiri juga sulit untuk untuk fokus. Sudah ada banyak orang berjalan, gimana tuh Bu ya? Oke, baik. Jadi Pak Udin merasa bahwa kelasnya Pak Udin saat ini itu ruangannya tidak kondusif. Itu yang pertama. Iya Bu. Kemudian yang kedua memang
anak-anak itu Pak Udin merasa anak-anak memang susah untuk fokus, begitu ya Pak Udin ya? Betul, Bu. Baik, apa yang sudah dilakukan Pak Udin selama ini untuk mengatasi kelas dan kondisi anak yang seperti itu Pak Udin? Hal-hal yang sudah saya lakukan itu diantaranya saya memberikan pembelajaran dalam hal ini, mungkin saya kasih video melihat di laptop gitu. Terus saya juga ngobrol dengan guru sebelah itu agar anak-anak yang ada di sebelah itu bisa fokus pada kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, sehingga anak-anak itu tidak lalu lalang gitu. Itu aja sih Bu, baru itu yang saya lakukan Bu. Baik, jadi setelah Pak Udin melakukan hal-hal yang Pak Udin ceritakan tadi, ternyata Pak Udin merasa bahwa dampaknya ke anak itu belum terlalu besar, begitu ya Pak Udin? Benar Bu. Oke, baik Pak Udin. Mungkin Pak Udin bisa ceritakan kepada saya, ada berapa anakkah setelah apa yang Pak Udin lakukan itu yang ada perubahan Pak Udin? Nah, dari 3 anak, ini 1 anak yang baru bisa fokus Bu. Oke, dari 3 anak yang Pak Udin pegang, baru 1 anak yang bisa fokus dengan kondisi yang ada, begitu ya? Betul Bu. Menurut Pak Udin, kira-kira apa yang membuat anak tersebut bisa fokus Pak Udin? Ya, pertama anak ini memang nggak aktif, jadi pasif, jadi cuman dia duduk aja. Tapi nanti kalau dia diajak main temennya yang lain, yang 2 anak ini, pasti anak ini sudah fokusnya sudah hilang lagi gitu. Gitu. Oh baik. Jadi menurut pengamatan Pak Udin, setelah apa yang dilakukan Pak Udin dan ada 1 anak yang fokus, tetapi ternyata itu belum kondusif ya Pak. Betul, ketika Bu. ada anak-anak yang lain berlari, dia akan ikut juga, begitu ya? Iya Bu. Oke, baik. Menurut Pak Udin, kira-kira Pak Udin bisa melibatkan siapa saja ya untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelasnya Pak Udin? Siapa ya Bu? Ya, yang masih ada ini Bu. Siapa ya? Mungkin ini Bu, guru sebelah, rekan sejawat yang ada di samping. Terus siapa lagi ya? Oh ya, kepala sekolah Bu. Oke. Yeah. Jadi Pak Udin berencana untuk melibatkan 1 kepala sekolah dan yang kedua adalah rekan sejawat Pak Udin. Iya Bu. Apa rencana Pak Udin untuk membuat program ke depan untuk perbaikan kelasnya Pak Udin bersama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat Pak Udin? Ya, pastinya saya akan nanti duduk bersama dengan rekan sejawat, terus dengan kepala sekolah, bagaimana mengkondisikan kegiatan belajar mengajar yang kondusif dengan kelas yang terbuka, satu ruang itu untuk 2 kelas. Tentunya di situ nanti saya akan mungkin yang saran saya yang saya ajukan nanti mungkin dibagi kelasnya, nanti masuk pagi, masuk siang, kayak gitu. Terus nanti dibagi siswanya, siapa saja siswa ini yang aktif, yang tidak aktif, yang biasanya tidak kondusif kayak gitu. Mungkin itu nanti minta kebijakan dari kepala sekolah, minta pertimbangan itu Bu. Baik, jadi Pak Udin merencanakan ke depan akan membagi sesi kelasnya menjadi 2 sesi, begitu ya, Pak Udin ya? Ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang. Oke, baik. Kemudian kira-kira persiapan apa saja yang Pak Udin rencanakan untuk mewujudkan rencananya Pak Udin itu? Persiapan yang bagaimana ya Bu? Mungkin persiapan penjadwalannya, atau mungkin juga bisa juga Pak Udin punya ide kira-kira dari rencana Pak Udin itu siapa saja yang akan dilibatkan selain kepala sekolah dan guru kelas
di sebelah Pak Udin. Oke. Selain guru kelas atau rekan sejawat tadi yang ada di sebelah dan kepala sekolah, pastinya saya lebih ini Bu, apa ya? Nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tua Bu. Ya, dengan orang tua. Oke. Baik, dari yang Pak Udin rencanakan itu, menurut Pak Udin, kira-kira hambatan apa yang nantinya akan Pak Udin hadapi? Hambatannya itu kira-kira ini Bu, apa ya? Lebih ke komunikasi sih Bu, komunikasi sama mobilitas Bu. Oke, komunikasi dan mobilitas. Iya. Mungkin Pak Udin bisa ceritakan ke saya seperti apa itu komunikasi dan mobilitas. Oke. Komunikasi itu ini Bu. Jadi ketika saya menyampaikan satu informasi ini, informasi itu yang menerima itu kebetulan ini nomor dari salah satu dari orang tuanya. Sehingga ibu yang biasa nganter ini tidak tahu informasi yang sudah saya sampaikan pada ini suaminya gitu, katakan suaminya. Jadi suaminya ini sedang berada di luar daerah atau luar kota, lagi perjalanan lagi bekerja kayak gitu, sehingga tidak menyampaikan, atau memang HP-nya memang satu itu Bu gitu. Ada memang itu memang benar-benar ada seperti itu, memang kondisi orang tua di wali murid yang saya pegang ini itu memang seperti itu. HP-nya cuma satu yang megang ini orang tuanya laki-laki biasanya. Terus selain itu tadi mobilitasnya kalau nggak bisa di ini orang tuanya atau bapaknya dari anak ini kalau di luar kota, otomatis anak ini tidak bisa masuk karena ibunya nggak bisa ngantar karena ibunya belum bisa mengendarai motor Bu. Seperti itu, baik. Oke, berarti Pak Udin merasa bahwa selama ini hambatannya ada kemungkinan nantinya hambatannya satu di komunikasi yang kurang lancar, kemudian yang kedua adalah yang bisa mengantar anak ke sekolah, begitu ya Pak Udin ya. Benar, Bu, benar. Nah, dari hambatan yang ada ini, apa yang Pak Udin rencanakan untuk mengatasi hambatan itu Pak Udin? Pastinya saya akan selain memberikan informasi pada lewat HP atau WA via WA grup, itu pasti saya akan memberikan catatan berupa kertas, nanti saya berikan kepada ibu-ibu yang jaga di situ, memang yang biasa nganter lah itu Bu. Oke, itu ide yang sudah cukup bagus Pak Udin. Mungkin nanti bisa diwujudkan dulu ya idenya ya. Iya. Kemudian apa harapan Pak Udin dari anak-anak nantinya setelah Pak Udin menerapkan perubahan di pembelajaran Pak Udin? Harapannya dengan rencana-rencana tadi, kelas ini ketika kegiatan belajar mengajar itu lebih kondusif, fokus pada pembelajaran, sehingga siswa tidak kemana-mana. Kalau toh kemana-mana itu masih dalam satu kelas, nggak keluar kelas gitu loh, dan tidak mengganggu kelas yang lain gitu. Itu sih Bu. Iya, itu harapan Pak Udin ya nantinya ya. Oke, Pak Udin, mungkin Pak Udin bisa ceritakan ke saya kapan Pak Udin akan memulai rencana ini, akan mewujudkan rencana yang tadi Pak Udin ceritakan kepada saya. Nanti kemungkinan rencana ini akan saya laksanakan setelah nanti ANBK ini selesai Bu, karena kebetulan saya memang dapat tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi proktor. Jadi karena proktor ini di SLB itu ketika sudah menyebut SLB berarti mulai dari jenjang yang terkecil SD, SMP, SMA itu semua include Bu gitu. Jadi kita nggak bisa lepas SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, nggak bisa, jadi harus include. Jadi nanti mungkin ya 1 bulan atau 2 bulan lah Bu setelah ini gitu.
Baik, jadi Pak Udin akan mewujudkan rencana Pak Udin itu di 1 bulan ke depan. Iya. Untuk mewujudkan rencana Pak Udin, kira-kira langkah apa yang Pak Udin rencanakan pertama kali untuk mewujudkannya? Pertama saya akan mencatat semua kegiatan yang nanti akan saya rencanakan, terus dengan siapa saja yang terlibat, terus nanti harapannya bagaimana, itu nanti akan saya catatkan dan saya sampaikan ketika pas waktu pertemuan. Oh, baik. Jadi Pak Udin juga merencanakan akan mencatat semua kegiatan, kemudian akan menyampaikan juga ketika pertemuan. Iya. Kira-kira dalam pertemuan itu siapa saja yang nantinya akan Pak Udin libatkan? Kepala sekolah, rekan sejawat, sama orang tua, Bu. Baik Pak Udin, itu rencana yang sangat bagus ya, dan nantinya insya Allah dengan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua terutama, insya Allah nanti rencana Pak Udin itu akan bisa diwujudkan. Begitu ya Pak Udin ya? Iya, Bu. Oke, saya sangat tidak sabar nanti menunggu ceritanya Pak Udin ya. Bagaimana nih setelah anak-anak itu melewati proses bersama Pak Udin dengan pembelajaran yang baru, dengan dengan ide-ide Pak Udin yang tadi sudah disampaikan kepada saya. Jangan lupa nanti ceritakan kepada saya Pak Udin ya. Iya, Bu Dwi. Terima kasih, Bu Dwi. Saya sudah ada gambaran apa saja yang nanti harus saya lakukan, Bu. Baik Pak Udin, sama-sama ya. Berarti insya Allah cukup ya ngobrol kita malam ini Pak Udin. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, mudah-mudahan nanti semua rencana Pak Udin dilancarkan. Amin, Itu amin. ya Pak Udin. Amin. Iya. Terima kasih, Bu. Selamat malam Pak Udin. Malam, Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kembali kepada saya ya Bu Dwi ya. Oke. Bu Ani. Baik, saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Dwi dengan coachingnya Pak Udin tadi, luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Bu Dwi setelah melakukan coaching untuk menurut Bu Dwi itu bagaimana sih performa Bu Dwi untuk kompetensi yang tadi Bu Dwi ingin kembangkan ya, terutama di kompetensi mengutarakan pertanyaan berbobot atau memberikan pertanyaan berbobot. Coba Bu Dwi ceritakan. Oh, baik Bu Aning, saya merasa ini sih lebih cair ya. Jadi sama Pak Udin yang coaching kali ini saya merasa lebih cair. Kemudian pertanyaan itu mengalir Bu Aning. Itu yang saya rasakan. Jadi saya bertanya dengan Pak Udin itu hari ini tanpa beban, tanpa harus berpikir keras. Aduh, habis ini apa ya? Aku harus bertanya apa ya? Itu yang saya rasakan Bu Aning. Jadi lebih mengalir, kemudian lebih enak saja pertanyaan itu sampai ke Pak Udin. Itu Bu Aning. Jadi kesimpulannya yang membuat Bu Dwi itu merasa bahwa kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot lebih meningkat gitu ya Bu Dwi ya. Saya merasa begitu Bu Ani, sepertinya dari percakapan dengan Pak Udin tadi ya, dari Pak Udin akhirnya bisa mendapatkan ide-ide segar, itu saya merasa cukup berhasil malam ini. Boleh saya sampaikan pendapat saya ya Bu Dwi ya? Boleh Bu Ani, silahkan. Pendapat saya mungkin lebih dari Bu Dwi gitu, maksud saya kalau mungkin berapa Bu Dwi memberi nilai sekarang coba, kalau tadi kan 6 tentang 6, 7, sekarang berapa Bu Dwi? Bisa jadi 7,5 sampai 8 Bu Ani. 7,5 sampai. Kalau menurut saya Bu Dwi, pendapat saya ini Bu Dwi lebih dari 8, 9 bisa Bu Dwi gitu ya. Itu menurut pendapat saya karena setelah memberi pertanyaan berbobot, menggali ide-ide, dan tadi Pak Udin sudah menyampaikan satu ide, kemudian Bu Dwi menggali lagi dengan pertanyaan hambatan, muncul ide baru. Di akhir pun ketika rencana awal itu muncul ide baru lagi di Pak Udin menyampaikan nanti akan ada pertemuan, di situ banyak ide sekali yang bisa digali gitu Bu Dwi. Jadi kalau menurut pendapat saya Bu Dwi nilainya sudah 9 gitu di sini ya. Terima kasih Bu Ani. Kemudian pertanyaannya Bu Dwi,
dengan pencapaian Bu Dwi malam ini itu apa yang selanjutnya ingin Bu Dwi lakukan? Saya ingin mencoba Bu Ani, Iya. mencoba menerapkan coaching ini kepada anak. Itu Iya. menurut saya itu cukup menantang ya, karena memang bagaimana sih membuat mereka itu punya ide, kemudian punya inisiatif untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Oh, jadi gini, selain ke teman kita, rekan sejawat Pak Udin misalnya, Anda juga ingin mencoba ke murid ya tentunya ya Bu Dwi ya. Betul, Oke, luar betul Bu biasa Ani. sekali. Terus kapan Bu Dwi kira-kira itu rencana itu akan direalisasikan? Mungkin secepatnya ya, 2 minggu lagi mungkin saya akan Wah, coba Bu keren. Ani. Iya, iya. Oke. Terakhir Bu Dwi, ini terakhir dari saya. Coba sampaikan Bu Dwi, minta tolong sampaikan apa yang Bu Dwi peroleh, manfaat apa yang Bu Dwi peroleh dari kegiatan supervisi dan coaching kita pada malam hari ini Bu Dwi. Baik, apa saja yang saya peroleh? Yang pertama adalah saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan saya, itu Bu Ani. Kemudian saya merasa dengan saya berupaya untuk bisa menggali ide-ide Pak Udin dengan pertanyaan berbobot saya merasa lebih belajar juga bagaimana menata kata, menyusun kata, kemudian mencari bagaimana melontarkan pertanyaan terbuka. Itu sebuah pembelajaran yang luar biasa buat saya, Bu Ani. Kemudian yang kedua, saya juga merasa berterima kasih karena malam ini saya mendapat umpan balik dari Bu Ani yang pastinya itu akan membuat saya bersemangat untuk lebih belajar lagi. Begitu Bu Aning yang saya rasakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya dan semoga hasil yang diperoleh Bu Dwi itu dapat lebih bermanfaat terutama untuk rekan-rekannya Bu Dwi, juga untuk murid-muridnya Bu Dwi. Saya kira kegiatan supervisi pada malam hari ini cukup ya Bu Dwi ya. Kita bisa sharing lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kita bisa lakukan sharing lagi dan semoga Bu Dwi juga dapat meningkatkan performanya Bu Dwi dan kompetensinya Bu Dwi juga. Selamat malam Terima Bu Dwi. kasih Bu Aning waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Aning, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Aning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu Aning. Oke. Bu Aning gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sesuai jadwal ya Bu Dwi, hari ini ada supervisi pelaksanaan coaching antara Bu Dwi dan kemarin coachingnya Pak Udin ya Bu Dwi ya kalau nggak salah ya. Betul Bu Aning, sesuai jadwal hari ini saya ada Oke. janji dengan Pak Udin. Baik, oke Bu Dwi, untuk kegiatan coaching dan supervisi pada malam hari ini apa sih yang ingin Bu Dwi kembangkan? Kompetensi apa sih yang ingin Bu Dwi kembangkan gitu? Baik Bu Aning, saya ingin Bu Aning nanti mengamati ketika saya coaching dengan Pak Udin, terutama di pertanyaan berbobot ya Bu Aning. Oke, jadi bagaimana cara-cara mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya? Betul Bu Iya. Aning. Terus selama ini bagaimana sih menurut Bu Dwi, penilaian Bu Dwi tentang bagaimana cara-cara Bu Dwi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Kalau misalnya ada rentang nilai nih 1 sampai 10 gitu, Bu Dwi kira-kira berada di posisi mana sih? Kalau menurut saya saat ini saya masih berada di posisi antara 6 dan 7 Bu Aning. Karena memang kadang belum bisa dengan cepat ya merespon apa yang disampaikan coach, kemudian mengembangkan itu menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ani. Oke, Bu Dwi. Kalau masih dalam rentang angka 6 dan 7, oke. Harapan Bu Dwi ke depan setelah kita melakukan kegiatan pada malam hari ini apa Bu Dwi? Harapan saya nanti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa berada di rentang 8 lah Bu Aning, bisa naik 2 poin.
8 ya 2 poin. Baik. Oke, kita langsung coba ya Bu Dwi ya. Silahkan Bu Dwi bersama dengan coachnya untuk melakukan coaching. Silahkan Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Aning. Saya akan sapa dulu Pak Udin ya, Bu Aning. Oke, Selamat silahkan. malam Pak Udin. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Bu Dwi. Pak Udin apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Sehat ya Pak Udin ya? Pastinya sehat Bu. Karena setelah seharian kegiatan full, hari ini bisa ketemu sama Bu Dwi sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat ya Bu Dwi. Alhamdulillah, saya juga senang nih ketemu dengan Pak Udin dan alhamdulillah kita diberi kesehatan ya Pak Udin ya. Iya Bu Dwi. Oke, Pak Udin, kita cukup nyaman ya ngobrol di sini saja ya. Kita nggak perlu cari tempat yang lain ya. Insya Allah cukup Bu, cukup. Oke, Pak Udin, hari ini kan kita ketemu dalam waktu yang singkat nih. Kira-kira apa sih yang diharapkan dari pertemuan kita malam ini, Pak Udin? Gini Bu, harapannya nanti setelah kita ngobrol malam ini, coaching malam ini, itu harapannya saya bisa menemukan ide-ide baru bagaimana mengkondisikan siswa Bu. Jadi jadi memang di kelas saya itu Bu, di sekolah saya itu kan dalam satu kelas, dalam satu ruang itu dibagi 2 kelas. Dibagi 2 kelas. Lah, yang membatasi kelas itu hanya papan tulis Bu. Itu problem yang pertama. Terus yang kedua, jadi kelas saya ini tidak seperti pada kelas umumnya. Kalau kelas umumnya kan tertutup, dibatasi dengan tembok, ada pintu. Nah, kelas saya ini dibuat kayak jalan umum Bu, lalu lalang, banyak orang gitu. Lah gimana pembelajaran ini bisa kondusif, efektif kalau banyak orang yang lalu lalang gitu. Anaknya sendiri juga sulit untuk untuk fokus. Sudah ada banyak orang berjalan. Gimana tuh Bu ya? Oke, baik. Jadi Pak Udin merasa bahwa kelasnya Pak Udin saat ini itu ruangannya tidak kondusif. Itu yang pertama. Iya Bu. Kemudian yang kedua, memang anak-anak itu Pak Udin merasa anak-anak memang susah untuk fokus, begitu ya Pak Udin ya? Betul Bu. Baik, apa yang sudah dilakukan Pak Udin selama ini untuk mengatasi kelas dan kondisi anak yang seperti itu Pak Udin? Hal-hal yang sudah saya lakukan itu diantaranya saya memberikan pembelajaran dalam hal ini, mungkin saya kasih video melihat di laptop gitu. Terus saya juga ngobrol dengan guru sebelah itu agar anak-anak yang ada di sebelah itu bisa fokus pada kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, sehingga anak-anak itu tidak lalu lalang gitu. Itu aja sih Bu, baru itu yang saya lakukan Bu. Baik, jadi setelah Pak Udin melakukan hal-hal yang Pak Udin ceritakan tadi, ternyata Pak Udin merasa bahwa dampaknya ke anak itu belum terlalu besar, begitu ya Pak Udin? Benar Bu. Oke, baik Pak Udin. Mungkin Pak Udin bisa ceritakan kepada saya, ada berapa anakkah setelah apa yang Pak Udin lakukan itu yang ada perubahan Pak Udin? Nah, dari 3 anak, ini 1 anak yang baru bisa fokus Bu. Oke, dari 3 anak yang Pak Udin pegang, baru 1 anak yang bisa fokus dengan kondisi yang ada, begitu ya? Betul Bu. Menurut Pak Udin, kira-kira apa yang membuat anak tersebut bisa fokus Pak Udin? Ya, pertama anak ini memang nggak aktif, jadi pasif, jadi cuman dia duduk aja. Tapi nanti kalau dia diajak main temennya yang lain, yang 2 anak ini, pasti anak ini sudah fokusnya sudah hilang lagi gitu. Gitu. Oh baik. Jadi menurut pengamatan Pak Udin, setelah apa yang dilakukan Pak Udin dan ada 1 anak yang fokus
tetapi ternyata itu belum kondusif ya Pak. Betul, Ketika ada anak-anak yang lain berlari, dia akan ikut juga begitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Menurut Pak Udin, kira-kira Pak Udin bisa melibatkan siapa saja ya untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelasnya Pak Udin? Siapa ya Bu? Ya, yang masih ada ini Bu. Siapa ya? Mungkin ini Bu, guru sebelah, rekan sejawat yang ada di samping. Terus siapa lagi ya? Oh ya, kepala sekolah Bu. Oke. Iya. Jadi Pak Udin berencana untuk melibatkan satu kepala sekolah dan yang kedua adalah rekan sejawat Pak Udin. Iya Bu. Apa rencana Pak Udin untuk membuat program ke depan untuk perbaikan kelasnya Pak Udin bersama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat Pak Udin? Ya, pastinya saya akan nanti duduk bersama dengan rekan sejawat, terus dengan kepala sekolah, bagaimana mengkondisikan kegiatan belajar mengajar yang kondusif dengan kelas yang terbuka, satu ruang itu untuk 2 kelas. Tentunya di situ nanti saya akan mungkin yang saran saya yang saya ajukan nanti mungkin dibagi kelasnya, nanti masuk pagi, masuk siang, kayak gitu. Terus nanti dibagi siswanya, siapa saja siswa ini yang aktif, yang tidak aktif, yang biasanya tidak kondusif kayak gitu. Mungkin itu nanti minta kebijakan dari kepala sekolah, minta pertimbangan itu Bu. Baik, jadi Pak Udin merencanakan ke depan akan membagi sesi kelasnya menjadi 2 sesi begitu ya, Pak Udin ya. Ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang. Oke, baik. Kemudian kira-kira persiapan apa saja yang Pak Udin rencanakan untuk mewujudkan rencananya Pak Udin itu? Persiapan yang bagaimana ya Bu? Mungkin persiapan penjadwalannya, atau mungkin juga bisa juga Pak Udin punya ide kira-kira dari rencana Pak Udin itu siapa saja yang akan dilibatkan selain kepala sekolah dan guru kelas di sebelah Pak Udin? Oke. Selain guru kelas atau rekan sejawat tadi yang ada di sebelah dan kepala sekolah, pastinya saya lebih ini Bu, nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tua Bu. Ya, dengan orang tua. Oke. Baik, dari yang Pak Udin rencanakan itu, menurut Pak Udin, kira-kira hambatan apa yang nantinya akan Pak Udin hadapi? Hambatannya itu kira-kira ini Bu, lebih ke komunikasi sih Bu, komunikasi sama mobilitas Bu. Oke, komunikasi dan mobilitas. Mungkin Pak Udin bisa ceritakan ke saya seperti apa itu komunikasi dan mobilitas? Oke, komunikasi itu ini Bu. Jadi ketika saya menyampaikan satu informasi ini, informasi itu yang menerima itu kebetulan ini nomor dari salah satu dari orang tuanya. Sehingga ibu yang biasa nganter ini tidak tahu informasi yang sudah saya sampaikan pada suaminya gitu. Katakan suaminya. Jadi suaminya ini sedang berada di luar daerah atau luar kota, lagi perjalanan lagi bekerja kayak gitu. Sehingga tidak menyampaikan, atau memang HP-nya memang satu itu Bu gitu. Ada memang itu memang benar-benar ada seperti itu, memang kondisi orang tua di wali murid yang saya pegang ini itu memang seperti itu. HP-nya cuma satu yang megang ini orang tuanya, laki-laki biasanya. Terus selain itu tadi mobilitasnya kalau nggak bisa
orang tuanya atau bapaknya dari anak ini kalau di luar kota, otomatis anak ini tidak bisa masuk karena ibunya nggak bisa ngantar karena ibunya belum bisa mengendarai motor, Bu. Seperti Oh, itu, Bu. baik. Oke, berarti Pak Udin merasa bahwa selama ini hambatannya ada kemungkinan nantinya hambatannya satu di komunikasi yang kurang lancar, Iya. kemudian yang kedua adalah yang bisa mengantar anak ke sekolah. Iya, Begitu iya, ya Pak Udin ya. Benar, Bu, benar. Nah, dari hambatan yang ada ini, apa yang Pak Udin rencanakan untuk mengatasi hambatan itu, Pak Udin? Pastinya saya akan selain memberikan informasi pada lewat HP atau via WA grup, itu pasti saya akan memberikan catatan berupa kertas, nanti saya berikan kepada ibu-ibu yang jaga di situ, memang yang biasa nganter lah itu, Bu. Oke, itu ide yang sudah cukup bagus, Pak Udin. Mungkin nanti bisa diwujudkan dulu ya idenya ya. Iya. Kemudian apa harapan Pak Udin dari anak-anak nantinya setelah Pak Udin menerapkan perubahan di pembelajaran Pak Udin? Harapannya dengan rencana-rencana tadi, kelas ini ketika kegiatan belajar mengajar itu lebih kondusif, fokus pada pembelajaran, sehingga tidak siswa tidak kemana-mana. Kalau toh kemana-mana itu masih dalam satu kelas, nggak keluar kelas gitu loh, dan tidak mengganggu kelas yang lain gitu. Itu sih, Bu. Iya, itu harapan Pak Udin ya nantinya Bu. ya. Oke, Pak Udin, mungkin Pak Udin bisa ceritakan ke saya kapan Pak Udin akan memulai rencana ini, akan mewujudkan rencana yang tadi Pak Udin ceritakan kepada saya. Nanti kemungkinan nanti rencana ini akan saya laksanakan setelah setelah nanti ANBK ini selesai, Bu. Karena kebetulan saya memang dapat tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi proktor. Jadi karena proktor ini di SLB itu ketika sudah menyebut SLB berarti mulai dari jenjang yang terkecil SD, SMP, SMA itu semua include, Bu. Gitu. Jadi kita nggak bisa lepas SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, nggak bisa. Jadi harus include. Jadi nanti mungkin ya 1 bulan atau 2 bulan lah, Bu, setelah ini gitu. Baik, jadi Pak Udin akan mewujudkan rencana Pak Udin itu di 1 bulan ke depan. Iya. Untuk mewujudkan rencana Pak Udin, kira-kira langkah apa yang Pak Udin rencanakan pertama kali untuk mewujudkannya? Pertama saya akan mencatat semua kegiatan yang nanti akan saya rencanakan, terus dengan siapa saja yang terlibat, terus nanti harapannya bagaimana, itu nanti akan saya catatkan dan saya sampaikan ketika pas waktu pertemuan. Oh, baik. Jadi Pak Udin juga merencanakan akan mencatat semua kegiatan, kemudian akan menyampaikan juga ketika pertemuan. Iya. Kira-kira dalam pertemuan itu siapa saja yang nantinya akan Pak Udin libatkan? Kepala sekolah, rekan sejawat, sama orang tua, Bu. Baik Pak Udin, itu rencana yang sangat bagus ya, dan nantinya insya Allah dengan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua terutama, insya Allah nanti rencana Pak Udin itu akan bisa diwujudkan. Begitu ya Pak Udin ya? Iya, Bu. Oke, saya sangat tidak sabar nanti menunggu ceritanya Pak Udin ya. Bagaimana nih setelah anak-anak itu melewati proses bersama Pak Udin dengan pembelajaran yang baru, dengan dengan ide-ide Pak Udin yang tadi sudah disampaikan kepada saya. Jangan lupa nanti ceritakan kepada saya Pak Udin ya. Iya, Bu Dwi. Terima kasih, Bu Dwi. Saya sudah ada gambaran apa saja yang nanti harus saya lakukan, Bu. Baik Pak Udin, sama-sama ya. Berarti insya Allah cukup ya ngobrol kita malam ini Pak Udin. Iya, Bu.
Terima kasih Bu. Oke, mudah-mudahan nanti semua rencana Pak Udin dilancarkan. Amin, Itu ya amin. Pak Udin. Amin. Iya. Terima kasih Bu. Selamat malam Pak Udin. Malam Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kembali kepada saya ya Bu Dwi ya. Oke, Bu Ani. Baik, saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Dwi dengan coachingnya Pak Udin tadi. Luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Bu Dwi setelah melakukan coaching untuk menurut Bu Dwi itu bagaimana sih performa Bu Dwi untuk kompetensi yang tadi Bu Dwi ingin kembangkan ya, terutama di kompetensi mengutarakan pertanyaan berbobot atau memberikan pertanyaan berbobot. Coba Bu Dwi ceritakan. Oh, baik Bu Aning, saya merasa ini sih lebih cair ya. Jadi sama Pak Udin yang coaching kali ini saya merasa lebih cair. Kemudian pertanyaan itu mengalir Bu Aning. Itu yang saya rasakan. Jadi saya bertanya dengan Pak Udin itu hari ini tanpa beban, tanpa harus berpikir keras. Aduh, habis ini apa ya? Aku harus bertanya apa ya? Itu yang saya rasakan Bu Aning. Jadi lebih mengalir. Kemudian lebih enak saja pertanyaan itu sampai ke Pak Udin. Iya. Itu Bu Ani. Jadi kesimpulannya yang membuat Bu Dwi itu merasa bahwa kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot lebih meningkat gitu ya Bu Dwi ya. Saya merasa begitu Bu Ani. Okay. Sepertinya okay. Dari percakapan dengan Pak Udin tadi ya. Dari Pak Udin akhirnya bisa mendapatkan ide-ide segar. Itu saya merasa cukup berhasil malam ini. Boleh saya sampaikan pendapat saya ya Bu Dwi ya? Boleh Bu Ani, silahkan. Pendapat saya mungkin lebih dari Bu Dwi gitu. Maksud saya kalau mungkin berapa Bu Dwi memberi nilai sekarang? Coba kalau tadi kan 6, tentang 6, 7. Sekarang berapa Bu Dwi? Bisa jadi 7,5 sampai 8 Bu Ani. 7,5 sampai. Kalau menurut saya Bu Dwi, pendapat saya ini Bu Dwi lebih dari 8, 9 bisa Bu Dwi gitu ya. Itu menurut pendapat saya karena setelah menggali memberi pertanyaan berbobot, menggali ide-ide, dan tadi Pak Udin sudah menyampaikan satu ide, kemudian Bu Dwi menggali lagi dengan pertanyaan hambatan, muncul ide baru. Di akhir pun ketika rencana awal itu muncul ide baru lagi di Pak Udin menyampaikan nanti akan ada pertemuan, di situ banyak ide sekali yang bisa digali gitu Bu Dwi. Jadi kalau menurut pendapat saya Bu Dwi nilainya sudah 9 gitu di sini ya. Terima kasih Bu Ani. Kemudian pertanyaannya Bu Dwi, dengan pencapaian Bu Dwi malam ini itu apa yang selanjutnya ingin Bu Dwi lakukan? Saya ingin mencoba Bu Ani, mencoba menerapkan coaching ini kepada anak. Menurut saya itu cukup menantang ya, karena memang bagaimana sih membuat mereka itu punya ide, kemudian punya inisiatif untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Oh, jadi gini, selain ke teman kita, rekan sejawat Pak Udin misalnya, Anda juga ingin mencoba ke murid ya tentunya ya Bu Dwi ya. Betul, luar biasa Bu Ani. Sekali. Terus kapan Bu Dwi kira-kira itu rencana itu akan direalisasikan? Mungkin secepatnya ya, 2 minggu lagi mungkin saya akan coba Bu Ani. Iya, oke. Terakhir Bu Dwi, ini terakhir dari saya, coba sampaikan Bu Dwi, minta tolong sampaikan apa yang Bu Dwi peroleh, manfaat apa yang Bu Dwi peroleh dari kegiatan supervisi dan coaching kita pada malam hari ini Bu Dwi. Baik, apa saja yang saya peroleh? Yang pertama adalah saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan saya, itu Bu Ani. Kemudian saya merasa dengan saya berupaya untuk bisa menggali ide-ide Pak Udin dengan pertanyaan berbobot saya merasa lebih belajar juga bagaimana menata kata, menyusun kata, kemudian mencari bagaimana melontarkan pertanyaan terbuka. Itu sebuah pembelajaran yang luar biasa buat saya, Bu Ani. Kemudian yang kedua, saya juga merasa berterima kasih karena malam ini saya mendapat umpan balik dari Bu Ani yang pastinya itu akan membuat saya bersemangat untuk lebih belajar lagi. Begitu Bu Ani yang saya rasakan. Baik.
Terima kasih Bu Dwi atas waktunya dan semoga hasil yang diperoleh Bu Dwi itu dapat lebih bermanfaat terutama untuk rekan-rekannya Bu Dwi juga untuk murid-muridnya Bu Dwi. Saya kira kegiatan supervisi pada malam hari ini cukup ya Bu Dwi ya. Kita bisa sharing lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kita bisa lakukan sharing lagi dan semoga Bu Dwi juga dapat meningkatkan performanya Bu Dwi dan kompetensinya Bu Dwi juga. Selamat malam Terima Bu Dwi. kasih Bu Aning waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Aning, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Udin. Malam Bu Dwi. Apa kabar malam ini Pak Udin? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Wah, sepertinya ceria sekali nih ya malam ini ya. Ya, harus ceria Bu setelah kan ketemu Bu Dwi. Iya nih, energi positifnya menular nih Pak Udin nih. Oke. Pak Udin, dengar-dengar malam ini ada janji coaching sama Bu Aning ya? Benar sekali Bu. Kemarin Bu Aning ini minta jadwal untuk coaching Bu. Alhamdulillah bisa Bu malam ini Bu. Oke, baik Pak Udin. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Udin nanti tentang pengamatan saya malam ini sebagai supervisor. Jadi malam ini Pak Udin saya akan mengamati proses coachingnya Pak Udin dari awal sampai akhir nanti. Kemudian saya akan melihat di sini tentang alur tirta yang nantinya dalam proses coaching antara Pak Udin dan Bu Aning. Begitu ya Pak Udin ya? Siap Bu Dwi. Oke, Pak Udin, menurut Pak Udin apa sih yang ingin Pak Udin dibantu oleh saya untuk mengembangkan kompetensi pada coaching malam ini Pak Udin? Oke. Harapannya nanti dengan Bu Dwi sebagai supervisor ini saya yang pengen dibantu itu dikembangkan kompetensi saya yang dikembangkan di alur tirtanya Bu, alur percakapan tirta ini Bu. Masih sulit Bu karena belum terbiasa ya mungkin ya. Oke, baik. Jadi nanti saya akan berfokus pada alur percakapan tirta yang dalam proses coachingnya Pak Udin dan Bu Aning, begitu ya? Siap Bu. Bagaimana penilaian Pak Udin sendiri dengan proses yang Pak Udin sudah lalui selama ini? Bagaimana menurut Pak Udin capaian Pak Udin menggunakan alur tirta ini dalam coaching yang sudah Pak Udin lakukan? Ini pertanyaan sulit nih. Jadi saya sendiri disuruh menilai posisinya nilai berapa nih, sudah berada di posisi mana nih. Jadi kalau saya pengen menilai bagaimanapun siapapun kan pengennya menilai diri sendiri ini lebih baik ya Bu. Tapi saya melihat ya, untuk saya sendiri ini kok nilainya masih di angka 7 ya Bu. Belum sampai 8, 9 gitu. Harapannya nanti bisa di 8 lah, naik satu tingkat gitu, naik satu strip gitu. Itu Bu. Gitu ya Pak Udin ya. Kenapa Pak Udin merasa nilai Pak Udin itu masih 7? Apa yang membuat Pak Udin merasa nilainya masih 7? Iya Bu, tadi apa ya? Karena untuk percakapan alur tirtanya ini saya masih terbata-bata, sehingga masih melihat teknis. Setelah ini saya harus tanya apa, bagaimana gitu. Saya fokus fokus pada pertanyaan. Terus nanti bagaimana saya harus menimpali pertanyaan itu lagi gitu. Oke. Jadi menurut Pak Udin, nilai Pak Udin masih 7 karena selama ini masih harus dengan teks gitu ya Pak Udin ya. Itu belum mengalir ya. Baik. Apa harapan Pak Udin dari observasi yang akan kita lakukan malam ini, Pak Udin? Harapannya nanti dari observasi malam ini, harapannya nanti saya bisa naik satu strip lah di angka 8. Alur tirtanya itu paling tidak sudah tidak terbata-bata lagi, lancar, tidak ada beban kayak gitu Bu. Oke, itu harapan Pak Udin ya. Oke. Baiklah Pak Udin, mungkin bisa langsung dicoba, mungkin bisa langsung memulai
coaching bersama Bu Aning, izinkan saya tetap di ruangan ini dan mencatat proses coaching yang Pak Udin dan Bu Aning lakukan. Siap Bu, saya panggil dulu Bu Aningnya Bu. Baik, Terima kasih. silakan Pak Udin. Assalamualaikum Bu Aning. Waalaikumsalam Pak Udin. Ya. Selamat malam Pak Udin. Malam Bu Aning. Gimana kabarnya malam ini? Baik Pak Udin, alhamdulillah. Oke, kemarin Bu Aning ini ya minta pengen ngobrol, ada hal yang Iya, pengen diobrolkan bener, Pak sama Udin. saya. Apa ya Bu? Saya tuh udah nunggu jadwalnya Pak Udin lama banget, cuma pengen ngobrol ini Pak Udin. Jujur ya. Jadi gini Pak Udin, saya tuh ini kan masuk tahun ajaran baru ya Pak Iya. Udin ya, Pak Juli kemarin kan, terus 1 Agustus itu kan kita sebulan mulai pembelajaran itu. Di kelas saya tuh ada satu terselip anak tunarungu gitu Pak Udin. Jadi kan saya kebetulan dapat kelas 10 tunagrahita. Tapi kalau ada satu anak nyempil gitu, ternyata dia tunarungu. Jadi saya, waduh ini anak gimana ya? Kalau saya menjelaskan pelajaran, kalau anak tunagrahita kan memang harus diperintah-perintah, harus dengan penjelasan yang dijelaskan dengan kata-kata itu, sementara yang satu anak ini dia nggak dengar kalau saya memberi penjelasan gitu. Ketika saya putarkan video pembelajaran juga dia tidak bisa memahami karena dia juga nggak mendengar apa yang diucapkan dalam video itu gitu Pak Udin. Itu permasalahan saya. Jadi saya gimana ya, kalau saya memberi materi itu susah, satu anak ini susah untuk menerima materi pelajaran dari saya gitu Pak. Oke. Jadi di Bu Aning ini kebetulan ngajar di SLB bagian D ya, Grahita ya. Grahita, iya C Pak. C ya. Oke, iya. C ya, Grahita kelas 10. Dan dari berapa siswa ya Bu Aning? Dari 10 siswa Pak. Dari 10 siswa ada satu siswa yang ini ya, tunawicara ya. Bu Aning merasa kesulitan di sini bagaimana cara menyampaikan pembelajaran ya. Oke. Betul Pak Udin. Oke. Hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Bu Aning nih selama ini? Ya, selama ini sih saya mencoba untuk waktu pembelajaran itu saya berikan dia sesi tersendiri itu Pak. Jadi saya kasih dia namanya Hilman, kebetulan Pak Hilman sini di depannya Blining itu. Terus saya ngajak kasih gambar-gambar dengan dia. Cuman dari situ itu juga muncul permasalahan gitu Pak. Ketika saya lakukan sesi individual dengan anak ini, ke-9 anak yang lain juga terlantar itu akhirnya. Karena memang tidak bisa ditinggal juga anak-anak yang lain gitu. Jadi saya fokus di satu anak, tapi yang 9 anak ini terkesampingkan gitu. Kurang dapat perhatian akhirnya. Permasalahannya begitu Pak. Jadi saya sudah mencoba itu. Jadi setelah Bu Aning ini tadi dari 10 siswa, terus ada siswa yang wicara, Bu Aning kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran. Ketika Bu Aning memperhatikan ngasih pembelajaran tersendiri untuk Hilman ini, yang ke-9 siswa ini atau murid ini terkesampingkan, merasa seperti itu ya Bu Aning ya? Iya, seperti itu Pak. Kemudian saya kan juga walaupun saya PLB, memang ada basic ya di ngajar tunarungu, tapi karena saya sudah belasan tahun mengajar di tunagrahita, akhirnya kan kompetensi saya untuk anak-anak tunarungu juga kurang terasah gitu. Jadi saya merasa saya kurang mampu itu akhirnya di situ. Ya saya juga kurang menguasai bahasa isyarat juga untuk anak-anak, seperti itu Pak. Oke. Jadi tadi menyelesaikan masalah, terus muncul masalah lagi, timbul masalah lagi lah. Ini nih gitu, masalah Pak. Yang selanjutnya nih. Terus Bu Aning ini bagaimana mengcover 9 murid ini, sehingga nanti ketika mengcover 9 murid ini, terus yang satunya Hilman ini juga tidak merasa terkesampingkan. Apa saja yang sudah dilakukan Bu Aning ini dalam hal ini? Kalau tadi kan saya kasih dia waktu sendiri ya Pak dengan gambar-gambar itu. Terus mungkin saya kok punya pikiran begini ya Pak ya. Apa mungkin saya perlu
diskusi dan konsultasi gitu dengan teman saya yang ngajar tunarungu gitu ya Pak. Karena kan biar saya dapat pencerahan, oh gini ya cara ngajar tunarungu, saya ingat kembali, oh iya ya anak ini harus diginikan itu. Apa saya perlu konsultasi dengan teman saya yang guru tunarungu itu sih Pak, saya kepikiran seperti itu Pak. Terus jadinya saya dapat masukan juga gitu Pak, oh kalau sama anak tunarungu harus seperti ini, karena saya sudah mencoba pakai gambar atau bahkan kalau anak cuma sederhana Pak, tak suruh ngambil pulpen, coba Hilman ambil pulpen, ya nggak tahu pulpen apa, itu kan saya harus nunjukin, oh ini loh gitu, baru oh tahu baru, oh gitu, baru dia ambil. Itu harus dengan bendanya atau mungkin dengan gambar-gambar, cuman itu kan butuh waktu lama ya Pak ya. Sementara kan ini sudah kelas 10 Kelas gitu. 10 ya. Oke. Jadi tadi Bu Aning ya, harapannya nanti ke depannya pengen konsul dengan atau Iya, diskusi iya dengan Pak, guru seperti itu. ini ya, wicara ya. Guru tunarungu Betul. ya. Dan selain itu apalagi yang pengen Bu Aning lakukan? Rencananya apa? Mungkin apa ya Pak? Mungkin gini Pak, karena tadi anak-anak yang lain merasa terkesampingkan, mungkin saya akan membuat jadwal tersendiri gitu Pak untuk anak ini Pak. Jadi fokus di pengembangan komunikasinya, karena kan hambatan sebenarnya di komunikasi ya Pak ya. Jadi kenapa materi itu tidak tersampaikan itu adalah karena komunikasi. Mungkin saya akan memberikan jadwal tersendiri di siang hari setelah pembelajaran, barangkali 1 jam. Untuk anak ini pulangnya agak terlambat, itu untuk pengembangan komunikasinya, hanya khusus untuk mengembangkan komunikasi itu Pak. Oke. Berarti Seperti itu iya. Oke, kalau boleh saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan Bu Aning ini, berarti Bu Aning tadi membuat jadwal tersendiri untuk Hilman. Iya Pak, benar Pak. Berarti nanti Hilman nggak Seperti itu. ini ya Bu, ada jam tambahan khusus dari Bu Aning ya? Gitu ya? Rencananya begitu Pak. Oke. Sepertinya iya Pak, sepertinya itu bisa deh Pak kayak gitu. Oke. Iya. Jadi saya beri jam tambahan khusus untuk anak ini. Itu setelah nanti anak yang lain pulang atau pas waktu anak yang lain istirahat? Atau bagaimana? Lebih efektifnya mungkin setelah anak-anak pulang ya Pak ya. Oke. Jadi di siang hari. Jadi tidak ada gangguan dari anak-anak yang lain, supaya anak ini juga bisa fokus dan efektif gitu Pak. Oke. Mungkin seperti Bagus itu. sekali rencananya Bu Aning ini. Jadi membuat jadwal tersendiri, memberikan jam tambahan di luar jam kegiatan belajar mengajar. Oke, kira-kira siapa saja nanti yang terlibat dalam hal ini Bu Aning? Yang pertama tentunya saya izin dulu Pak ke kepala sekolah saya ya Pak Oke. ya. Karena saya juga harus mengambil jam di luar jam pembelajaran, so anaknya juga harus pulang terlambat. Yang pertama, yang kedua juga izin ke orang tua muridnya, apakah anaknya diizinkan untuk pulang terlambat. Terus yang ketiga tentunya saya berkolaborasi dengan guru tunarungu tadi Pak, karena kan juga kemampuan saya untuk mengajar bahasa bagi anak tunarungu juga masih kurang, jadi mungkin akan saya hadirkan mereka di sesi pembelajaran untuk pengembangan bahasa Pak. Oke. Mungkin saya minta tolong 1 atau 2 orang guru secara bergantian begitu Pak. Oke, jadi nanti yang terlibat dalam hal ini itu ada kepala sekolah kaitannya dengan izin anak ini pulang terlambat, ada ortu juga, orang tua siswa, nanti ada jam tambahan, terus ada guru tunarungu untuk mendampingi Bu Aning ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang di luar jadwal tambahan ini gitu. Berarti ini Bu Aning nanti secara tidak langsung mengembangkan ini ya, bahasanya Bu Aning ya, yang dulu pernah ada terus ini dimunculkan lagi ya. Iya, otomatis mau nggak mau harus belajar lagi Belajar Pak lagi, Udin, ya, demi siap. anak gitu ya. Iya. Jadi dengan kondisi Mengingat ini kembali, kita iya. belajar lagi ya. Iya Pak Udin. Oke. Tentunya ketika semua rencana ini kita rencanakan, kira-kira nanti ada kekhawatiran atau hambatan Bu Aning ketika melaksanakan langkah-langkah yang sudah tadi Bu Aning sampaikan, apa saja ya hambatannya atau kekhawatirannya gitu.
Iya, mungkin hambatannya mungkin gini Pak. Jadi kan ini kan jam tambahan ya Pak, di luar tugas utama ya Pak ya. Jadi mungkin kalau saya meminta tolong ke guru yang lain, itu juga mereka berpikir, ah siang-siang harusnya aku seleren kok iseh harus ngajar lagi seperti itu. Mungkin hambatannya lebih di situ Pak Udin. Oke. Hambatannya di waktu ya. Iya, Oke. ya itu hanya kemungkinan ya. Semoga saja tidak terjadi itu harapannya. Oke. Kira-kira dari rencana Bu Aning ini langkah-langkah tadi yang sudah direncanakan, kapan mau direalisasikan ini? Kalau saya sih secepatnya ya Pak Udin ya, karena saya sudah membuang waktu dari Juli awal tahun ajaran baru, Agustus itu full kegiatan kemerdekaan, karnaval, lomba dan lain-lain, dan ini memasuki bulan September sudah 2 bulan terbuang sia-sia. Itu saya kayaknya harus secepatnya deh ini Pak Udin, kasihan anaknya itu. Mungkin minggu depan Pak Udin saya langsung realisasikan ini deh. Oke. Jadi nanti secepatnya ya, karena sudah 2 bulan ini Bu Aning merasa ini kegiatan belajar mengajarnya merasa sia-sia ya. Kurang efektif ya. Karena banyak Lebih kegiatan ya. Banyak kegiatan. Iya. Oke, kira-kira ini refleksi Bu Aning dari pertemuan ini apa? Untuk pertemuan coaching kita kali ini ya Pak Udin ya. Iya. Ya, saya senang sekali Pak Udin, karena di luar dugaan saya bisa mendapatkan ide baru Pak Udin. Jadi tadi saya mikir sendiri nggak nemu Pak Udin ide ini, saya apa ya bocah ini ya itu. Tapi setelah ngobrol sama Pak Udin ini benar-benar keluar ide Pak. Jadi ada ide 3 tadi Pak, dengan kepala sekolah, kolaborasi, terus menambah jadwal tambahan, luar biasa Pak itu bagi saya Pak. Lega lah Pak, semoga bisa terlaksana, itu aja Pak. Oke. Saya tunggu kabar baiknya Bu Aning, semoga nanti di lain waktu saya mendapatkan kabar Bu Aning bahwa Bu Aning sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif, kondusif dan efisien ya. Dengan tadi kendalanya ada satu anak tunarungu ya. Itu Mbak Aning kiranya ya, Pak Udin. Bisa sampaikan. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Terima kasih Mbak Aning, terima kasih juga. Selamat malam Pak Udin. Malam Mbak Aning. Wah, alhamdulillah ini Pak Udin sudah melakukan satu kegiatan coaching ya malam ini bersama Bu Aning. Baik, Pak Udin, saya ingin tahu nih perasaan Pak Udin setelah melakukan coaching yang kesekian ya sama Bu Aning ya. Bagaimana menurut Pak Udin, perasaan Pak Udin malam ini? Perasaannya pastinya senang, lega, tapi masih ada rasa deg-deg Bu. Karena tahun ini masih diawasi ada penilaian sama Bu Dwi nih. Karena tadi Bu Dwi kan ini masih izin berada di rukol ini ya Bu. Gitu ya Pak Udin ya. Jadi masih tetap deg-degan ya. Oke, menurut Pak Udin, kalau Pak Udin bisa menilai sendiri performa Pak Udin dalam kompetensi yang tadi kita bahas bersama, kira-kira bagaimana Pak Udin di malam ini? Aduh Bu, saya masih butuh banyak latihan dan bimbingan dari Bu Dwi ini dan teman-teman yang lain. Saya merasa masih jalan di tempat ya Bu, belum bisa jumping ya Bu. Apa yang membuat Pak Udin menilai demikian Pak Udin? Ya, saya seperti ini karena alur tirtanya ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, tidak runtut gitu loh Bu. Identifikasi dulu rencananya apa, tanggung jawabnya siapa saja, terus baru tujuannya apa gitu Bu. Jadi itu yang membuat Pak Udin merasa bahwa hari ini belum ada jumping skor nih dari 7 ke 8 begitu ya? Betul sekali Bu. Oke, Pak Udin boleh saya izin menyampaikan pengamatan saya ya Pak Udin? Iya Bu, boleh. Kalau menurut saya malam ini tuh Pak Udin sudah benar-benar terlihat sangat nyaman ya ketika berproses bersama Bu Aning tadi, ketika memberikan pertanyaan
pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga menangkap beberapa kali itu Pak Udin bisa menjadi pendengar yang benar-benar pendengar yang baik begitu. Kenapa saya berkesimpulan demikian? Karena Pak Udin beberapa kali mengkaitkan apa yang sudah disampaikan Bu Aning, kemudian menjadikan itu sebagai sebuah awal untuk menyusun sebuah pertanyaan yang berbobot. Sehingga saya melihat tadi beberapa kali Bu Aning itu jadi terpacu untuk menggali potensi yang ada di diri Bu Aning sendiri, sehingga tadi ada beberapa ide yang muncul loh Pak Udin. Iya. Dan Bu Aning mengakui juga kan tadi ketika saya berpikir sendiri kayaknya susah nih Pak Udin gitu. Tapi ternyata dengan ngobrol 15 menit ternyata jadi ada ide. Jadi menurut saya proses coaching Pak Udin malam ini, kemudian alur tirta yang ada tadi, menurut saya sudah banyak peningkatan Pak Udin dari yang Pak Udin nilai di awal. Menurut saya itu sudah sangat bagus ya. Kalau skor berapa ya? Mungkin 9,5 sudah mendekati 10 Pak Udin. Karena tadi sudah sangat berurutan menurut saya. Dari identifikasi kemudian dan sampai ke yang lain ya. Tanggung jawab itu sudah ada semua tadi di alurnya Pak Udin. Oke Bu, saya tidak mengira ternyata sejauh itu saya jumping nilainya dari 7 ke 9,5 ya Bu. Aduh, terima kasih sangat. Keren ya? Iya, keren sekali Bu. Oke, kemudian menurut Pak Udin, apa yang belum sesuai dari yang tadi menurut Pak Udin ya, apa yang masih perlu ditingkatkan dari yang sudah Pak Udin lakukan malam ini? Iya, terima kasih Bu Dwi. Yang perlu saya tingkatkan tentunya, meskipun tadi sudah dapat nilai dari Bu Dwi itu 9,5, tapi saya kira saya tidak boleh jumawa dan saya terus tidak belajar lagi. Pastinya saya akan mempelajari alur percakapan Tirta ini ketika nanti ada sesi latihan coaching lagi, nanti lebih bagus lagi, lebih halus lagi ketika bertanya gitu loh. Itu Bu. Oke, baik. Apa rencana Pak Udin selanjutnya nih? Nah, rencana selanjutnya ini pastinya saya akan membuat jadwal untuk besok saya harus latihan coaching nih sama siapa nih gitu. Kayak gitu, rekan sejawat atau nanti sama murid. Tapi kalau untuk murid mungkin masih masih berat ya Bu, karena perlu saya sampaikan kebetulan untuk saya ini berada di SLB bagian B tunarungu, sehingga saya butuh keterampilan untuk menyampaikan dalam hal bahasa Bu, bahasa isyarat gitu. Tuh, Bu. Oh gitu ya Pak Udin. Jadi untuk rencana ke depan Pak Udin lebih memilih akan lebih sering melakukan coaching bersama teman-teman sejawat dulu. Iya, Bu. Kemudian Pak Udin akan coba tetap tertantang sebetulnya untuk mencoba dengan murid-muridnya Pak Udin gitu ya. Iya Bu. Oke Pak Udin. Saya ingin menyampaikan ke Pak Udin, saya akan mencatat hasil supervisi saya ini pada form supervisi akademik ya Pak Udin malam ini. Iya Ibu. Baik, sebagai penutup Pak Udin, saya ingin Pak Udin menyatakan apa yang Pak Udin dapat dari proses supervisi malam ini Pak Udin. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Apa yang saya dapatkan dari supervisi pada sesi ini pada malam hari ini, tentunya saya mengetahui potensi saya sudah sampai mana, apa yang harus saya kembangkan lagi, apa yang harus saya tingkatkan lagi, sehingga ketika nanti di coaching berikutnya saya itu sudah bisa tadi yang ada catatan dari Bu Dwi, terus apa yang harus dikembangkan dan ditingkatkan lagi, itu nanti sudah bisa menjawab semua Bu. Oke, itu rencananya sangat keren Pak Udin. Jadi Pak Udin merasa percakapan malam ini tetap memberikan efek yang baik ya kepada Pak Udin dan kepada saya. Oke, Pak Udin, sepertinya cukup ya kegiatan kita malam ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Udin
juga Bu Aning. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari kegiatan coaching kita pada malam hari ini, Pak Udin, kemampuan untuk berproses coaching dengan alur tirta Pak Udin akan semakin baik lagi dengan memperbanyak latihan. Begitu ya Pak Udin. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Pak Udin, tetap semangat Oke. untuk mencoba. Oke, Terima kasih Bu Aning sudah Terima kasih bergabung juga malam Bu ini. Dwi. Terima kasih Assalamualaikum. Bu Ane, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.